Inilah puncak dari Lokotur di Kesatuan Pamangkuan Hutan atau KPH Cepu. Lokasi ini bernama Serogo yang menjadi starting point perjalanan Lokotur. Di sini dipamerkan berbagai koleksi lokomotif milik Perhutani. Ada lokomotif uap seri DC388, C29, dan loko-loko lucu bernama unik 17 Agustus Bahagia. Serogo yang memiliki dipo bengkel traksi juga menjadi pusat perawatan dan perbaikan loko-loko unik ini. Salah satu lokomotif uap yang menjadi bintang pagi itu bernama Bahagia, buatan Jerman tahun 1928 dan berbahan bakar kayu jati. Ini adalah acara perjalanan perdana loko-loko uap milik Perusahaan Umum Perhutani setelah 2 tahun tidak dapat beroperasi. The Loco is Back. Demikian nama tema salah satu paket wisata yang dipromosikan oleh PT Pahlawi Tour and Travel. PT Perhutani Alam Wisata atau biasa disingkat dengan Pahlawi adalah salah satu anak perusahaan Perum Perhutani. Beberapa petugas tampak sibuk menyiapkan loko Bahagia, dari mengisi air, menyiapkan bahan, hingga memanaskan tungku. Loko antik dengan berat tanpa muatan 16 ton ini akan menarik 4 kereta penumpang yang juga antik berdinding kayu. PT Pahlawi itu adalah Perhutani Alam Wisata, salah satu anak perusahaan perhutani yang bergerak di bidang ekoturisme. Salah satu objek wisata yang dikelola oleh PT Pahlawi yang terbaru ini adalah Lokotur atau wisata Thick Plantation Tour by Loko, atau wisata menyaksikan tanaman hutan jati Cepu dengan menggunakan logo tua yang didatangkan pada saat jati digret, perusahaan jati zaman kolonial Belanda dulu, kurang lebih tahun 1890-an. Nah, untuk sekarang loko ini menjadi satu heritage, satu kenangan tinggalan sistem manajemen perusahaan kerajaan di masa lalu yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekarang berupa Lokotur. Kegiatan Lokotur ini sendiri diawali dari stasiun Serogo di Komplek KPH Cepu, kemudian menuju tujuan akhir adalah pada Monumen Hutan Jati yang berusia kurang lebih 120 tahun atau yang dikenal adalah dengan destinasi Tupai. Lokotur punya kelebihan sangat spesifik dari objek-objek wisata yang lainnya. Yang pertama adalah logo yang sudah sangat tua, berusia hampir 200 tahun, yang masih bisa dioperasionalkan secara baik oleh para operator logo yang sudah berpengalaman tahun. Kemudian yang kedua, ini adalah menyusuri satu instalasi perkereta apian yang jauh di tengah pelosok hutan Jawa yang berupa satu formasi hutan jati yang tidak ditemui di benua manapun, sehingga ini akan memberikan satu impresi yang sangat spesifik bagi para wisatawan yang datang ke sini. Dia akan mengalami satu proses perjalanan yang tidak akan mungkin dialami dalam perjalanan wisata yang lainnya. Keunikan daripada formasi hutan jati dan monumen hutan jati sebagai satu bentuk daya tarik yang juga sangat sulit atau bahkan tidak dijumpai lagi di benua manapun, hanya bisa menyaksikan di formasi hutan jati yang sungguh sangat bagus. Apalagi sekarang dengan dikaitkan dengan sistem perubahan iklim pemanasan bumi, Perum Perhutani melalui Thick Plantation Tour membuktikan kepada dunia bahwa kita sangat concern terhadap satu upaya pelestarian hutan
sebagai satu bentuk penghambatan pemanasan panas bumi. Sehingga ini juga bisa digunakan sebagai climate change ecotourism yang boleh dihadirkan atau dihadiri oleh para pecinta lingkungan, para pejuang lingkungan, para ahli-ahli kehutanan, juga siapapun yang terketuk hatinya di dalam rangka bangun lingkungan yang sehat dengan menanam berjuta-juta tanaman yang tumbuh akan menghasilkan oksigen yang sangat melimpah dan sangat menghambat proses pemanasan global dunia. Inilah satu heritage yang sangat berharga bagi peradaban, bagi pecinta kereta, bagi pecinta lingkungan. Marilah bersama-sama kami bergabung dalam Big Pleasant Tour by Loco atau Loco Tour yang hanya satu-satunya ada di dunia ini dengan logo yang sangat-sangat indah dan menarik. Untuk menangani manajemen ini secara profesional, kami dengan Perum Perhutani KBH Cepu telah membentuk manajemen Loco Tour, di mana manajemen Loco Tour yang berada di KBH Cepu ini bisa mengakses masyarakat lokal yang ingin menikmati perjalanan loco, terutama pada adik-adik yang prasekolah, pada sekolah dasar. Kita bisa gunakan sebagai educational tour atau kita gunakan anak sekolah cinta hutan forest program ya, bisa mengenali dari proses bagaimana anak-anak berlatih tentang persemaian, bagaimana anak-anak tahu tentang proses pelaksanaan tanaman, bagaimana anak tahu tentang proses pemanenan, dan bagaimana anak-anak bisa mengetahui proses daur pemanfaatan kayu untuk kepentingan furniture maupun yang lain yang sangat utama. Ini semua adalah proses pendidikan di mana Perum Perhutani selalu melaksanakannya dengan sistem tebang tanam yang secara berimbang sehingga hutan bisa dinikmati secara terus-menerus dan lestari, produksinya bisa dimanfaatkan secara bijaksana. Untuk preparing logo ini kita perlu namanya steep water prepare-nya kurang lebih 3 jam sebelum logo ini starting dengan menggunakan bahan baku kayu bakar. Kemudian kita punya satu paket nilai logo ini dalam satu full paket, nanti saya itu harganya saja beda dengan yang tidak full paket. Namun demikian untuk operasional yang sangat ideal tadi adalah setiap operasional kita kurang lebih 46 juta dengan kapasitas 60 orang, kira-kira berdua pada angka Rp800.000 per orang. Itu makanya ini dikatakan sebagai heritage loco tour yang sangat langka dan kami harus menjual mahal, dan kami melaksanakannya secara profesional. Lain lagi mungkin untuk masyarakat lokal kita gunakan istilahnya CSR, Corporate Social Responsibility, yang jelas ini sebagai satu sistem pendidikan dan perhatian kepada masyarakat lokal, namun tetap operasional, sehingga nanti akan kita bahas di tingkat Keunggulan Loco Tour ini adalah kereta kuno yang ditarik loko uap berjalan mengelilingi area hutan seluas 33.000 hektar. Dalam pengoperasiannya, kereta api ini harus dikawal 2 petugas yang duduk di bagian depan lokomotif. Tugasnya adalah untuk menaburi pasir ke rel hingga roda kereta api tidak selip. Dalam perjalanannya, kereta api beberapa kali terhenti untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengabadikan gambar. Sepanjang perjalanan, masyarakat sekitar menyambut kereta api kembali dapat berjalan dengan lambaian dan senyuman. Umurnya yang sudah tua menyebabkan loko ini memiliki keterbatasan, yaitu setiap jamnya air dalam boiler lokomotif harus ditambah. Juga bahan bakar dari dalam tendernya.
Karena itu, setelah 1 jam perjalanan, lokomotif tiba di Bergojo yang lokasinya memang dipersiapkan tangki air dan tumpukan kayu jati. Loko beristirahat dan petugas dengan sigap bekerja memenuhi apa yang dibutuhkan loko bahagia. "15 menit beristirahat, bahagia kembali berlari menarik kereta berkapasitas 55 penumpang ini. Sepanjang perjalanan, penumpang dapat menyaksikan pemandangan eksotis seperti hutan jati, hutan mindi, tumpukan kayu hasil panen perkampungan, dan berbagai perkebunan. Yang memukau adalah ketika kereta api kuno ini menyeberangi jembatan beton di lokasi bernama Bak Brosot.